Kita bahas ke suatu pattern yang saya baru belajar bahkan waktu masuk ke dunia profesional. Cukup menarik, tapi mungkin untuk beda database platform mungkin kesulitan untuk implementasinya bisa jadi agak berbeda gitu. Tapi kalau ngobrolin masalah teori ini sangat menarik. Jadi namanya itu slowly changing dimension. Jadi slowly changing dimension itu adalah suatu metode untuk mengcapture perubahan data yang yang mungkin banget terjadi, terutama untuk di table-table dimension. Jadi mungkin ada kategori yang namanya akan berubah, atau ada penambahan kategori atau semacamnya, atau mungkin di periode tertentu regionnya bisa berubah gitu. Jadi balik ke case dari usernya tersebut, sangat besar kemungkinan untuk data-data yang ada di dimension tables ini perlu untuk di track perubahannya. Jadi track perubahannya ini bisa diakomodir via metode namanya slowly changing dimension. Jadi slowly changing dimension itu ada 3 tipe. Yang pertama itu slowly changing dimension. Di sini ada dimension table, isinya product, key, lalu ada name, ada kategori gitu. Jadi di SCD type 1, tiap ada perubahan itu ditruncate semua datanya. Jadi kalau contoh sini dia ada perubahan nama produk sama perubahan nama kategori. Jadi di type 1 dia nge-override semua gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya data historicalnya itu hilang, tetapi pro-nya adalah ngerjainnya cepat banget gitu. Jadi tidak perlu kompleksiti yang terlalu banyak. Ini yang tipe pertama. Yang tipe kedua yang bisa dibilang sangat common, yaitu jadi di sini ada perubahan untuk produk ID OTBSC. OTBSC ini produknya berubah namanya dan berubah kategorinya. Yang awalnya oatmeal biscuit jadi delicious oatmeal biscuit, dan sweet biscuit dirubah jadi biscuits. Nah, yang berbeda adalah untuk produk ID yang sama itu ignore produk primary key-nya, ignore yang ini dulu, nggak begitu penting. Tapi yang penting adalah ada tiga kolom tambahan, yaitu effective date, expiry date, sama is current. Jadi effective date sama expiry date ini menandakan data untuk produk ID ini tuh validnya antara range apa sampai apa, dan is current itu untuk menandakan apakah row ini tuh apakah row ini itu flagging untuk produk ID itu yang most updated gitu. Jadi karena ada update untuk produk ID OTBSC di slowly changing dimension type 2 itu, dia nambah row sebelumnya tidak disentuh sama sekali, tetapi yang awalnya expiry date-nya itu mungkin 2100 diubah jadi tanggal dia berubahnya gitu. Jadi berubahnya mungkin sekitar Juni gitu. Nah, lalu expiry date-nya dirubah jadi tanggal segini, lalu untuk data baru untuk produk ID yang OTBSC dirubah jadi tanggal ini, dan expiry date-nya di-set tanggalnya sejauh mungkin. Dan is current-nya yang di row 3 ini yang sebelumnya yes dirubah jadi no, dan yang row barunya diubah jadi yes. Seperti itu. Nah, ini cukup membantu untuk nge-track perubahan di dimension table, seperti itu sih. Lalu ada lagi yang type 3 yang bisa dibilang paling jarang dibanding dengan slowly changing dimension type lainnya, yaitu ada kolom tambahan yang dia bisa men-track kategori sebelumnya. Saya sendiri juga belum pernah menggunakan
Prev kategori ini, jadi agak rare juga, jadi saya juga belum bisa terlalu menjelaskan seperti apa. Cuma kalau di course-nya itu dia dijelasinnya, semisal akan ada perubahan yang bisa diprediksi terhadap suatu dimension table, dan kira-kira data di perubahan sebelumnya itu akan digunakan. Nah, previous kategori ini diperlukan sebenarnya gitu. Sebagai column baru, bukan sebagai row tambahan. Itu sih. Itu lalu mungkin kalau komentar saya sendiri, kalau untuk di super kebanyakan itu memang di type 1, both dari teman-teman engineering maupun dari teman-teman tim data juga, karena ngobrolin masalah simplicity dan apa ya, eh, simplicity dan logiknya, karena memang logik produk itu bisa berubah-berubah banget, jadi paling simpel ya udahlah yang bisa terangkat terus saja. Cuma mungkin nanti kalau kita udah ngobrolin ke scale yang lebih besar, uh, bisa diobrolin lagi gimana caranya kita bisa implementasi tab 2 ini agar lebih baik, karena tab 2 ini untuk setiap pengupdatean data, jumlah data yang akan diproses itu jauh lebih kecil daripada tab 1 yang mana dia itu sebenarnya override. Seperti itu sih. Lalu untuk tab 3 ya kita bisa ignore dulu lah. Itu saja untuk presentasinya terkait slowly changing dynamics.